Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Subli R. Saya adalah salah satu peserta PPG dalam jabatan BIT 1 tahun 2025 pada LPTK UIN Sumatera Utara Medan. Pada hari ini, Senin 19 Mei 2025, saya akan melakukan praktek mengajar pada kelas 4 MI Miftahul Falah Pragandaya Peragaan Sumeneb Madura dengan materi Nabi Muhammad hijrah ke Taif sebagai salah satu syarat dalam mengikuti uji kinerja. Bagaimana prosesnya? Mari kita saksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya. Baik, Bapak senang sekali. Semoga kita tetap sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana hari ini? Sudah siap kita belajar? Siap. Jika sudah siap, silakan. Mungkin ada sampah-sampah yang ada, silakan dibersihkan dulu. Dirapikan, tempat duduknya dirapikan. Sudah? Baik. Silakan untuk ketua kelas memimpin doa ke depan. Saudari Yasmin, dipersilakan. Mari kita baca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi ighfirli wa liwalidayya. Amin. Baik, dipersilakan duduk kembali. Sekarang Bapak mau cek kehadiran. Apakah hadir semua? Hadir. Saya cek ya. Oke. Saudara Atuf Maulana, Hadir. Saudari Mutmainnah, Hadir. Saudari Nadia, Hadir. Saudari Rina, Saudari Maria Ulfa, Saudari Yasmin, Saudari Ulfatun Hasanah, Saudari Diva. Baik, hadir semua ya. Hadir. Baik. Sekarang kita nyanyikan lagu kebangsaan, yaitu lagu Indonesia. Ya. Adamu negeri kami mengabdi, pagimu negeri jiwa raga kami.
Apakah kalian masih semangat kita belajar? Semangat? Masih semangat? Semangat. Kalau kita semangat, Bapak akan kasih lebih semangat lagi. Sekarang tepuk semangat ya. Bisa? Bisa. Saya hitung 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Ya, Bapak mau nanya sekarang. Pada pertemuan minggu yang lalu, kita berbicara tentang materi apa ya? Ada yang tahu? Coba saudara Iin. Ketabahan Nabi Muhammad SAW hijrah ke Taif. Ketabahan Nabi Muhammad SAW hijrah ke Taif. Itu pertemuan minggu yang lalu. Ada yang tahu ketabahan itu apa? Ya, coba. Sabar dalam menghadapi masalah. Sabar dalam menghadapi masalah. Baik, silakan tepuk tangan untuk teman kita saudara Iin. Jadi ketabahan Nabi Muhammad itu sabar dalam menghadapi masalah. Sekarang Bapak mau tanya, silahkan amati gambar di bawah ini. Ya, gambar Unta. Silahkan. Gambar apa ini? Unta. Gambar unta. Unta itu adalah ya alat transportasi yang dinaiki oleh Nabi Muhammad SAW ketika berhijrah. Selanjutnya yang di samping itu gambar apa? Peta kota. Gambar peta. Peta ke? Kota Taif. Peta kota Taif. Ya. Jadi kota Taif itu adalah kota yang merupakan salah satu kota yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena setara dengan Mekah dan jarak kota Taif itu sekitar 65 km dari kota Mekah. Bisa dipahami? Bisa. Baik. Nah, tujuan pembelajaran hari ini ya. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, melalui kegiatan mengamati, menanya, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan peserta didik tentang ketabahan Nabi Muhammad SAW dalam peristiwa hijrah ke Taif. Yang kedua, mengidentifikasi sebab-sebab Nabi Muhammad SAW hijrah ke Taif. Yang ketiga, mengetahui peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW ke Taif. Itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Baik. Sekarang amati video ini. Bapak punya video. Nah, nanti amati dulu. Setelah itu Bapak mau ngasih tugas kepada kalian untuk mengerjakan apa yang ada atau isi yang ada dalam video. Silakan diamati. Kisah Nabi Muhammad SAW ketika Rasulullah dilempari batu oleh penduduk Taif. Nabi Muhammad SAW melakukan perjalanan ke Taif bersama Zaid bin Haritsah. Ini merupakan kali pertama dakwah keluar perjalanan. Nabi berharap banyak dari penduduk Taif yang mau masuk Islam. Namun saya pastikan bahwa penduduk Taif malah mengusir dan melakukan beliau dengan batu. Perlakuan kaum kafir Quraisy terhadap Nabi Muhammad semakin menjadi cantik pasca wafatnya Abu Thalib dan Khadijah. Mereka bahkan tidak segan mengusirkan dari negerinya sendiri. Dalam situasi dan kondisi Rasulullah sekarang,
muncul sebuah ide untuk melakukan dakwah ke luar kota Mekah. Tepatnya pada bulan Syawal tahun ke-10 kenabian, berangkatlah Rasulullah ke Taif hanya berdua dengan Zaid bin Haritsah. Demi menghindari kecurigaan kaum kafir Quraisy, Nabi Muhammad sengaja tidak membawa hewan tunggangan. Walaupun perjalanan menjadi lebih lama, Nabi dan Zaid berhasil melampauinya. Sepertinya itu adalah Alhamdulillah, sebenarnya kita memasuki Taif. Selanjutnya tamu yang baru datang dari orang, Rasulullah menemui para pemimpin Taif terlebih dahulu. Mereka adalah Abu yang lain, Mas'ud dan Habib. Dari Muhammad berbincang dengan para pemimpin Taif sambil menyaksikan musim dakwah Islam. Nabi menjelaskan dengan santun agar mereka tidak tersinggung dengan ajaran baru yang beliau bawa. Belum selesai bicara, Rasulullah telah mendapat respon yang tidak menyenangkan. Sudah, tak perlu kata saja. Wahai Muhammad, aku tidak percaya perkataanmu. Apakah tidak ada orang lain yang diutus menjadi Rasul selain engkau? Wahai Muhammad, jika benar kau seorang Rasul, aku tidak mau mengikuti terancam dengan menerima ajaranmu. Namun, jika terlihat aku ada kelompok besar, maka kau tidak pantas berbicara denganku. Perkataan para penguasa Taif tersebut sungguh menyakiti hati Rasulullah. Namun beliau memilih untuk sabar dan hendak menanggapi mereka. Ini merupakan bagian dari konsekuensi dakwah yang beliau emban. Baiklah, aku mengambil keputusan kalian. Selama kurang lebih 10 hari bermukim di sana, Nabi Muhammad berusaha mendekati penduduk Taif. Namun respon mereka tidak berbeda dengan para pemimpinnya. Bahkan lebih buruk, para penduduk mengusir Nabi Muhammad. Oranglah keluar dari Mekah. Baik. Sekarang Bapak mau kasih tugas. Ya. Setelah mengamati video tersebut, Bapak mau kasih tugas kelompok. Yang nantinya tugas itu didiskusikan, ya. Tugas itu didiskusikan ke depan oleh kelompoknya masing-masing. Dipersilakan. Sudah? Sudah. Baik. Dipersilahkan untuk kelompok 1 maju ke depan. Silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi hari ini. Nabi Muhammad hijrah ke Taif adalah ingin menyebarkan agama Islam. Baik. Jadi dari kelompok 1 itu, ya. Dari kelompok 1 itu Nabi Muhammad hijrah ke Taif itu adalah ingin menyebarkan agama Islam. Baik, terima kasih kepada kelompok 1. Dipersilakan kembali ke tempat. Silakan untuk kelompok 2. Untuk kelompok 2 dipersilakan maju ke depan. Tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 menyampaikan hasil diskusi. Nabi Muhammad hijrah ke Taif untuk menemui atau menerima dan dukungan saudaranya yang ada di kota Taif. Jadi dari kelompok 2 itu Nabi Muhammad
hijrah ke Taif itu untuk mencari saudaranya, ya, untuk mencari saudaranya yang berada di kota Taif. Dipersilakan untuk kelompok 3 untuk menyampaikan hasil diskusinya, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok tiga akan melakukan hasil diskusi tentang setelah bertemu dengan saudaranya yang Muhammad diusir oleh penduduk Taif. Jadi kelompok 3 itu dari hasil diskusi kelompok 3 bahwa Nabi Muhammad itu setelah bertemu dengan saudaranya di kota Taif, ya, Nabi Muhammad itu diusir oleh penduduk Taif. Nah, baik. Yang terakhir dipersilakan untuk kelompok 4 maju ke depan, saudari Ulfa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menyampaikan hasil diskusi tentang bersama siapa Nabi Muhammad SAW hijrah ke Taif. Jawabannya adalah bersama Zaid bin Harithah. Baik. Dari kelompok 4 itu dari hasil diskusi kelompok 4 itu bersama siapa Nabi Muhammad itu pergi ke Taif? Jadi bersama Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah itu adalah seseorang yang selalu menemani Nabi Muhammad ketika berhijrah ke Taif. Nah, jadi kesimpulan hari ini, ya, kesimpulan hari ini, tujuan Nabi Muhammad itu pergi ke Taif itu untuk menyebarkan agama Islam. Yang kedua, untuk menemui saudaranya yang berada di Taif. Yang ketiga, setelah bertemu dengan saudaranya, ya, Nabi Muhammad itu setelah bertemu dengan saudaranya di kota Taif, Nabi Muhammad itu diusir oleh penduduk Taif karena tidak menerima ajakan Nabi Muhammad. Terus yang keempat, Nabi Muhammad ketika pergi ke Taif, beliau ditemani oleh Zaid bin Harisah. Nah, jadi pertemuan hari ini dapat kita simpulkan bahwa ada 4, ya, yang dapat kita simpulkan bahwa Nabi Muhammad itu yang pertama ingin menyebarkan agama Islam, yang kedua untuk menemui saudara yang ada di Taif, yang ketiga ketika bertemu dengan saudaranya di kota Taif, Nabi Muhammad itu diusir oleh penduduk Taif. Nah, yang keempat, Nabi Muhammad itu ketika pergi ke Taif itu bersama Zaid bin Harisah. Baik, sampai di sini pertemuan kali ini. Pada minggu yang akan datang kita akan membahas tentang peristiwa Isra Mi'raj. Nah, dipersilakan untuk ketua kelas untuk menutup kembali. Ditutup. Pertanyaan tadi.
Baik, semoga pertemuan hari ini mendapat barokah dan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.